Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua baik-baik keadaannya, dan jika ada di antara kita yang mungkin sedang dalam keadaan lemah tubuh, kiranya Tuhan memberikan pemulihan dan kekuatan. Baik, kita akan masuki kebaktian rumah tangga pada malam hari ini, Rabu 20 Oktober 2021 dengan tema Yesus Allah Maha Kasih dan Teladan Ketaatan. Firman Tuhan yang kita akan renungkan dari Ibrani pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Baik Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita akan memasuki kebaktian rumah tangga pada malam hari ini. Kita mengambil saat teduh bersama. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan votum dan salam. Kebaktian rumah tangga Jemaat Gereja Kristen Pasundan Yeruel Cibubur ini terjadi hanya di dalam nama Tuhan Pencipta langit dan bumi. Selamat malam, kiranya damai sejahtera Allah beserta saudara-saudara sekalian. Selamat malam, Tuhan besertamu. Kita mengangkat nyanyian pembukaan dari Kidung Jemaat 1 ayat yang pertama dan yang kedua, Haleluya, pujilah. Baik, sidang jemaat sekalian, mari sama-sama kita berdoa untuk persiapan kita menyambut firman Tuhan pada saat ini. Mari kita bersatu dalam doa syukur dan doa pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat, Penebus kami sekalian, umat-Mu yang percaya, dan Roh Kudus yang senantiasa menuntun dan menjaga serta memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, kami datang membawa ungkapan syukur kami ya Allah atas setiap
tuntunan dan bimbingan Tuhan dalam kehidupan keseharian kami, sehingga ya Tuhan kami mengimani bahwa pada saat ini segala keberadaan kami yang boleh kami alami itu semua karena berkat dan anugerah Tuhan bagi kami sekalian umat-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap bagian kehidupan yang menjadi pengalaman-pengalaman kami, baik pengalaman kehidupan dikala kami bersukacita, namun juga ya Tuhan ketika pengalaman kehidupan itu harus kami terima dalam keadaan kesedihan, baik juga dalam keadaan kami memiliki kekuatan, namun juga ketika kami diperhadapkan dengan kelemahan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hadirat Tuhan yang senantiasa nyata di dalam kehidupan kami, Tuhan yang senantiasa memberikan pertolongan bahkan penyertaan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk kehidupan pribadi, kehidupan pekerjaan, kehidupan keluarga, kehidupan persekutuan, bahkan juga ya Tuhan dalam kehidupan keseharian kami ketika kami hadir dan berada di tengah-tengah masyarakat. Ya Allah Bapa di dalam sorga, dalam rasa syukur kami Tuhan kepadamu, kami juga merindukan suara Tuhan lewat firman yang akan Tuhan taburkan bagi kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang memberkati kami. Tuhan sendiri jugalah yang memberikan tumpangan atas kami supaya kami dimampukan untuk dapat menyambut dan menerima firman Tuhan dengan penuh kesukacitaan. Berkati ya Tuhan kami dengan segala hikmat yang daripadamu. Demikian juga ya Tuhan berkati kami dengan kesediaan untuk menyambut firman Tuhan. Bahkan tolong dan tuntun kami supaya kami juga dipimpin oleh Tuhan untuk dapat memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Allah Bapa dalam sorga, bentuklah kami menjadi seperti bejana tanah. Bentuklah kami ya Tuhan supaya kami menyediakan diri kami untuk senantiasa dipimpin oleh Tuhan dalam kehidupan kami ini. Demikian juga ya Tuhan kiranya Engkau memberkati hamba-Mu supaya dalam pertolongan Tuhan ia dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Bahkan juga ya Tuhan biarlah firman yang akan ditaburkannya itu boleh menjadi berkenan bagi kehidupan pertumbuhan imannya bahkan juga segenap jemaat Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih berfirmanlah kepada kami karena kami sekalian anak-anak-Mu sedia untuk menyambut sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita membuka bagian Alkitab kita yang akan menjadi dasar perenungan kita pada malam hari ini dari Ibrani pasal 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10 sebagai bahan perenungan kita pada saat ini. Ibrani pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi jemaat sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul terhadap bacaan kita, Yesus sebagai Imam Besar. Ayatnya yang pertama dari pasal 5, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa.
Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini," sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dan apa yang telah dideritanya, dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Sedemikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang berbahagia tentu adalah kita semua yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam beberapa pemberitaan di media sosial, kita mungkin pernah mendengar atau kita juga membaca satu eksiden atau satu peristiwa kecelakaan yang terjadi oleh karena ketidaktaatan. Entah ketidaktaatan itu terjadi oleh sebab banyak faktor, baik faktor pengendara itu sendiri yang mungkin karena tidak taat dengan batas kecepatan, tidak taat terhadap rambu-rambu lalu lintas, tidak taat mengikuti semua perundang-undangan yang ada dalam berkendaraan, yang menyebabkan kemudian terjadinya kecelakaan. Kecelakaan di jalan tol yang mengakibatkan korban meninggal dunia, bahkan yang luka parah. Kita sering dengar kejadian-kejadian seperti itu akibat dari ketidaktaatan yang dilakukan oleh setiap orang yang sedang berkendara. Demikian juga kita mungkin pernah juga mendengar Bapak Ibu Saudara di perlintasan kereta api di mana ada sering juga terjadi kecelakaan. Itu oleh karena apa? Oleh karena si pengendara tidak mengikuti palang pintu kereta api yang seharusnya mereka harus stop, tidak jalan, tapi menerobos sehingga kemudian terjadilah kecelakaan tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi betapa pentingnya sesungguhnya faktor ketaatan itu. Khotbah pada hari Rabu ini dalam kebaktian rumah tangga tentu ada
keterkaitannya dengan khotbah kita pada hari Minggu yang lalu, tanggal 17 Oktober, yang mana kita belajar tentang firman Tuhan, ketaatan seorang Ayub. Ayub yang betul-betul hidupnya diperhadapkan dengan satu situasi dan kondisi yang sulit oleh karena kebahagiaan-kebahagiaan yang dimilikinya dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga itu hilang oleh karena pencobaan dan penderitaan yang dialaminya. Tetapi pada hari Minggu yang lalu kita belajar tentang sebuah ketaatan Ayub sebagai sebuah ketaatan yang patut untuk kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan iman kita selaku gereja, selaku umat Tuhan pada saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita menggarisbawahi dalam perenungan kita di malam hari ini bahwa sebuah ketaatan itu adalah satu faktor penting untuk mencapai satu tujuan. Sekali lagi saya ingin menggarisbawahi Bapak Ibu Saudara bahwa ketaatan itu adalah sebuah faktor penting untuk mencapai tujuan atau katakanlah untuk meraih satu keberhasilan. Seorang pelajar dia harus taat. Di samping tentu ada aspek-aspek yang lainnya yang harus dimiliki, keteguhan, motivasi, semangat dan lain sebagainya yang harus dimiliki, tetapi juga faktor ketaatan itu menjadi sesuatu yang menentukan seseorang mencapai keberhasilan. Seorang pelajar akan bisa menyelesaikan studi dengan tepat waktu, prestasi yang baik, tentu dengan ketaatannya. Dia harus taat, dia harus disiplin untuk belajar, dia harus taat disiplin terhadap perintah guru, perintah dosen, apa yang dianjurkan, apa yang diminta untuk dipelajari dan seterusnya. Dan saya kira juga dalam berbagai bidang yang lainnya, maka ketaatan ini menjadi sangat penting Bapak Ibu Saudara untuk meraih sebuah kesuksesan dan meraih sebuah keberhasilan, bahkan juga dalam dunia pekerjaan. Betapa pentingnya arti sebuah ketaatan itu Bapak Ibu Saudara bagi kehidupan manusia dalam rangka mencapai satu keberhasilan. Nah, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga Bapak Ibu Saudara, ketaatan kepada Allah itu juga adalah sesuatu yang penting dalam rangka syarat pertumbuhan rohani. Ada satu bagian yang penting Bapak Ibu Saudara dalam perenungan kita pada malam hari ini sebagaimana yang disampaikan melalui firman Tuhan. Melalui firman Tuhan yang diberitakan kepada kita pada malam hari ini lewat surat Ibrani kepada kita. Surat Ibrani kepada kita, yaitu ketaatan sebagai hal yang penting dalam pertumbuhan rohani kita sebagai seorang Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari perikop pembacaan kita pada siang atau pada malam hari ini, kita belajar dari apa yang disampaikan oleh penulis surat Ibrani ini, yaitu surat yang dikirimkan kepada jemaat yang diaspor, dikirim kepada jemaat yang tersebar, terutama di Asia Kecil ketika itu. Bagaimana penulis surat Ibrani mengingatkan kepada semua jemaat Tuhan, termasuk juga kepada kita, tentang Yesus Kristus sebagai imam besar. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara
tentang Yesus Kristus sebagai imam besar, ini sesungguhnya adalah bagian yang hendak membimbing kita untuk memahami bagaimana ketaatan itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita perhatikan di ayatnya yang ke-14 mulai dari pasal 4, masih bagian dari perikop secara keseluruhan pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, di sana dijelaskan karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi, baik kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Bapak Saudara, apa yang mau dinyatakan oleh firman Tuhan lewat Ibrani kepada kita pada malam hari ini adalah bahwa keberadaan Yesus sebagai imam besar agung adalah satu bagian dari peristiwa ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapanya. Inilah yang mau digambarkan, inilah yang mau dijelaskan oleh penulis surat Ibrani kepada para penerima surat, juga kepada kita sekalian, bahwa kita belajar tentang ketaatan dari Tuhan Yesus sebagai imam besar agung. Sebagai anak domba Paskah yang satu kali sempurna itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam perjanjian lama kita semua bisa membaca referensi yang ada dalam perjanjian lama tentang imam di dalam bait Allah. Fungsinya adalah bagaimana seorang imam itu adalah menjadi penghubung. Menjadi penghubung antara umat dengan Tuhan. Imam bertugas di bait Allah untuk apa? Untuk memberikan kepada Tuhan korban-korban yang dibawa oleh umat sebagai korban penebusan dosa, sebagai korban bakaran, sebagai korban pengampunan yang dibawa oleh umat ke bait Allah dan kemudian dipersembahkan oleh imam kepada Tuhan. Itulah gambaran tentang tugas imam, Bapak Ibu Saudara, di bait Allah di perjanjian lama. Yang menggambarkan bahwa tugas seorang imam adalah tugas bagaimana ia menjadi penghubung, ia menjadi perantara antara umat dengan Allah. Antara umat, antara jemaat dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, surat Ibrani pada malam hari ini hendak menggambarkan tentang tidak sekedar imam dalam perjanjian lama. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini lewat surat Ibrani mengingatkan kepada seluruh pendengar, ketika itu bahkan juga kepada kita ini sekarang sudah punya imam besar agung. Kita sekarang ini sudah punya seorang imam besar agung, yaitu imam besar agung yang berada di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah domba Paskah yang sempurna dan mempersembahkan tubuhnya sekali sempurna sebagai korban penghapusan dosa bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara, bagi kita sekalian sebagai umat Tuhan. Inilah Bapak Ibu Saudara yang mau diingatkan oleh penulis surat Ibrani kepada para pendengarnya, juga kepada kita sekalian. Imam besar agung yang melintasi semua langit. Imam besar agung yang melintasi semua langit artinya adalah imam besar yang melintasi segala kuasa-kuasa. Kuasa-kuasa yang di bumi, kuasa-kuasa yang di bawah bumi, kuasa-kuasa yang di langit, kuasa-kuasa yang di atas langit. Demikian kalau kita menggunakan bahasa Alkitabiah. Jadi imam besar agung yang dinyatakan oleh firman Tuhan kepada kita pada saat ini adalah firman Tuhan yang melintasi semua langit, adalah firman Tuhan yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus anak Allah. Karena itu baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita.
teguh berpegang. Di tengah-tengah berbagai tantangan-tantangan yang ada, di tengah-tengah berbagai kesulitan-kesulitan yang ada, sebagaimana perenungan kita pada hari Minggu yang lalu, maka pada KRT ini pun kita kembali diingatkan supaya kita tetap berpegang teguh. Berpegang teguh kepada Imam Besar Agung yang melintasi langit, yaitu Yesus. Di tengah begitu banyak suara-suara yang mengacaukan kehidupan kita, atau bahkan dogma-dogma yang mengacaukan kehidupan kita, di tengah perubahan zaman yang terjadi saat ini, Bapak Ibu Saudara, maka firman Tuhan pada malam hari ini mengajak sekaligus mengingatkan kita untuk kita tetap setia berpegang teguh kepada Imam Besar Agung yang melintasi langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Imam besar yang kita punya, ayat yang ke-15. Imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Imam besar kita, imam besar dalam Kristus Yesus adalah bukan imam besar yang tidak merasakan kelemahan kita. Bukan imam besar, bukan imam perjanjian lama. Tapi imam besar agung yang diberitakan oleh firman Tuhan kepada kita lewat surat Ibrani pada malam hari ini adalah imam besar yang merasakan kelemahan-kelemahan kita. Allah dalam Kristus Yesus adalah Allah yang merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia hadir dalam setiap kelemahan kita, Ia hadir dalam setiap keterbatasan kita. Sehingga dalam perenungan kita pada hari Minggu yang lalu kita diingatkan bahwa beriman itu tidak hanya sekedar berarti menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetapi beriman pun berarti dalam keadaan sulit. Beriman pun berarti dalam keadaan bergumul. Di situ kita mampu untuk beriman kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah kenapa kemudian mulai dari pasal 5 ayat yang pertama, bahkan mulai dari ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10 kita dipanggil untuk belajar meneladani tentang sebuah ketaatan itu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudara diungkapkan di sana, dalam hidupnya sebagai manusia Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dia belajar menjadi taat kepada bapaknya. Saudara, dari firman Tuhan yang diberitakan kepada kita lewat surat Ibrani ini tentang ketaatan itu, maka ketaatan yang patut untuk kita teladani adalah ketaatan yang bukan sebuah ketaatan duniawi. Tapi makna ketaatan yang dimaksudkan di sini adalah ketaatan seperti yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebuah ketaatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, sebuah ketaatan yang terjadi di Taman Getsemani, Bapak Ibu Saudara. Sebuah ketaatan yang tuntas yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus atas perintah Bapaknya. Bukan sebuah ketaatan yang setengah-setengah. Bukan sebuah ketaatan yang sebagian-sebagian. Tetapi sebuah ketaatan yang holistik, sebuah ketaatan yang tuntas yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sampai selesai, sampai Dia mengatakan semuanya sudah selesai. Nah, Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah keteladanan tentang ketaatan yang diajarkan
sekaligus yang dipraktekkan oleh Tuhan Yesus kepada kita untuk kita ikuti, untuk kita teladani bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, teladan itu sangat penting. Belajar dari sebuah keteladanan. Pendeta Andar Ismail pernah membuat satu cerita tentang anak sekolah minggu yang punya seekor kucing. Ternyata kucingnya sakit di rumahnya. Lalu anak itu datang ke pastori, ke rumah pendetanya siang hari ini, lalu mengetuk pintu pastori dan Pak pendetanya bangun, sedang tidur siang rupanya. Lalu anak kecil itu menyampaikan, Pak pendeta, di rumah saya ada yang sakit. Oh baik nak. Lalu si anak sekolah minggu itu menyampaikan kepada Pak pendeta bahwa ternyata yang sakit seekor kucingnya. Lalu Pak pendeta itu berdoa, hai kucing, kalau kau mau hidup, hiduplah, kalau kau mau mati, matilah. Itulah doa pendeta bagi kucing kesayangan dari si anak sekolah minggu itu. Dan puji Tuhan, itulah yang terungkap dari ucapan si anak sekolah minggu. Ternyata beberapa hari kemudian kucingnya sembuh. Lalu berikutnya Bapak Ibu Saudara, ternyata satu ketika pendeta sakit. Dan si anak sekolah minggu pun kemudian datang untuk berkunjung ke rumah pendeta dan mendoakan pendeta. Dan ketika si anak sekolah minggu itu berdoa kepada pendetanya, dia berkata, hai pendeta, kalau kau mau hidup, hiduplah, kalau kau mau mati, matilah. Mungkin kisah ini adalah sebuah kisah yang sederhana. Tetapi apa yang mau diungkapkan di situ adalah dampak dari sebuah teladan. Dampak dari sebuah keteladanan. Bagaimana si anak kecil itu belajar dari keteladanan apa yang diberikan. Dan kita sudah punya keteladanan yang paling sempurna dalam kehidupan kita, terutama keteladanan tentang ketaatan dalam Kristus Yesus. Dan firman Tuhan pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, sungguh mau mengajar kepada kita supaya dalam kehidupan iman, dalam kehidupan spiritualitas kita sebagai umatnya, sebagai gerejanya, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini, sekali lagi firman Tuhan pada malam hari ini mau mengajar kepada kita, mengajak kepada kita supaya kita meneladani ketaatan yang telah Tuhan Yesus praktekkan dalam karya hidupnya untuk menyelamatkan saya, menyelamatkan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus Kristus dari mulai Getsemani sampai dengan Golgota, ia sudah mempraktekkan ketaatan itu kepada Bapaknya. Dan biarlah kita meneladani apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan bagi kita semua. Terpujilah namanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, kita mengangkat pujian responsoris dari KJ 58. Surga turunlah.
Sidang jemaat Tuhan, tibalah saatnya kita diberikan kesempatan untuk menyatakan rasa syukur kita melalui persembahan. Dan sekarang dengarlah firman Tuhan yang melandasi persembahan kita yang terambil dari Roma pasal 12 ayatnya yang kedua yang berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita menyatakan persembahan kita dengan diiringi nyanyian dari Kidung Jemaat 29. Mari Bapak Ibu Saudara kembali kita bersatu hati dalam doa persembahan dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Biarlah Tuhan membuka hati dan diri bagi kami untuk datang membawa doa dan seru permohonan kami dalam syafaat ini. Ya Tuhan, kami ingin membawa syukur dan terima kasih kami yang tidak akan pernah berhenti kepadamu ya Tuhan. Oleh karena sungguh Engkau adalah Allah yang maha baik. Engkau Allah pengasih penyayang. Engkau Allah yang berkemurahan bagi kami. Sehingga ya Tuhan, firman-Mu yang Tuhan sudah taburkan kepada kami kembali mengingatkan dan mengajak kepada kami untuk senantiasa mengikuti Tuhan dalam keteladanan ketaatan. Tuhan Bapa dalam sorga, kami sungguh menyadari betapa dalam kehidupan kami ini ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak penggodaan yang membuat kami tidak konsisten dalam menjalani ketaatan kami kepadamu. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, banyak faktor-faktor yang membuat kami tidak berkomitmen terhadap ketaatan yang seharusnya kami lakukan sebagai murid-murid dan sebagai anak-anak-Mu ya Allah. Namun kembali kami bersyukur kehadirat-Mu ya Tuhan, karena lewat firman-Mu yang terus-menerus Tuhan taburkan, itu sungguh ya Tuhan menjadi kekuatan bahkan pengingatan atas kami, supaya kami belajar dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah imam besar yang agung, imam besar yang mengerti sungguh kelemahan-kelemahan dan keterbatasan kami. Imam besar yang sungguh-sungguh setia kepada perintah Bapa, sehingga dalam ketaatan Engkau menunaikan tugas sampai mati di atas kayu salib. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, biarlah ya Tuhan kami terus belajar tentang ketaatan itu. Sebuah ketaatan yang bersumber dari Kristus Yesus, Tuhan yang adalah juru selamat kami.
Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, pada saat ini Tuhan, biarlah Engkau jugalah yang berkenan untuk menuntun kami, supaya senantiasa kami meneladani ketaatan yang sudah Kristus nyatakan dalam kehidupan kami setiap hari, baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pekerjaan, bahkan juga dalam kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat. Berkati ya Tuhan kami semua, supaya kami menjadi pengikut Kristus yang setia. Ya Allah Bapa dalam sorga, dalam syafaat ini Tuhan, dalam ketaatan kami pun kami sudah memberikan persembahan kami. Biarlah ya Tuhan Engkau berkati setiap persembahan yang sudah kami himpunkan, supaya ya Tuhan dalam pengudusan yang dari Bapa, maka persembahan ini boleh berguna dalam rangka mendukung pekerjaan penata layanan di tengah-tengah gereja dan jemaat Tuhan. Tuhan Allah Bapa di sorga, dalam ketaatan pun kami ingin menyerahkan seluruh gerak penata layanan yang kami lakukan dalam konteks, dalam lingkup jemaat Tuhan di tempat ini GKP Yeruel Cibubur. Berkati ya Tuhan kiranya seluruh gerak penata layanan yang kami lakukan, supaya dalam ketaatan kami melakukannya, dan ketaatan itu adalah ketaatan yang bersumber dari Kristus. Sehingga ya Tuhan seluruh gerak penata layanan yang kami lakukan dalam semua bagian-bagian yang ada, baik dalam tata kelola majelis, tata kelola PPJ, demikian juga ya Tuhan komisi-komisi sektor dan panitia-panitia, Tuhan berkati. Supaya apapun yang kami lakukan semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, demikian juga dalam syafaat ini kami mengingat dalam ketaatan kami kepadamu Tuhan, kami ingin menyerahkan ya Bapa jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, yang mungkin dirawat di rumah sakit, bahkan di rumah masing-masing. Biarlah ya Tuhan kekuatan, jamahan, pemulihan, berkat yang dari Tuhan, Tuhan nyatakan melalui obat-obat yang dimakan diminum, upaya-upaya medis yang dilakukan Tuhan pakai, supaya menjadi alat dan sarana untuk kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Demikian Tuhan kiranya kesabaran dan kekuatan yang dari Tuhan, Tuhan terus nyatakan bagi mereka semua bersama dengan keluarga. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami juga mengingat dalam doa kami pada saat ini, untuk para orang tua kami Tuhan, berkati kiranya mereka hanya dengan perlindungan yang dari Tuhan, hanya dengan berkat penyertaan yang dari Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, bahwa di tengah usia lanjut yang dialaminya, maka seringkali mereka rentan terhadap berbagai-bagai persoalan kesehatan. Namun ya Tuhan, kami berdoa kepadamu kiranya Engkau menjaga mereka, memberkati mereka hanya dengan kesehatan dan pemeliharaan yang dari Bapa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk pelayanan yang kami lakukan pada hari ini dalam rekaman untuk kebaktian rumah tangga ini, baik pemusik, pemandu pujian, multimedia, pelayan firman, majelis jemaat, bahkan semua Tuhan yang terlibat dalam pelayanan ini. Biarlah ya Bapa semua yang kami lakukan ini, semuanya adalah wujud ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu, supaya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Bapa terima kasih jika sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami mungkin masih ada kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di malam yang tersisa di malam hari ini. Bahkan jika sebentar pun kami akan beristirahat, biarlah ya Bapa penyertaan dan naungan kasih-Mu yang melingkupi kami. Inilah ya Tuhan seluruh pokok doa syafaat kami, yang tentu semuanya hanya berani kami bawa dan nyatakan hanya dalam satu nama yang berkuasa Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat penebus kami. Dan pada saat ini Tuhan kami juga mau berdoa sebagaimana yang Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Saudara, mari sama-sama kita mengakhiri kebaktian kita KRT pada malam hari ini. Kita berdiri, kita angkat nyanyian penutup dari KJ 381. Sidang jemaat Tuhan, kini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, kebaktian kita selesai. Selamat malam, Tuhan berkati kita sekalian. Salam sehat buat semua.